بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Ustaz harap adik-adik semua dalam keadaan sehat selalu ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga adik-adik di rumah dan selalu memberikan kesehatan untuk adik-adik di rumah dan keluarga semua. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Oke, nah kita baca doa bersama-sama ya. 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, adik-adik di rumah, saya harap setelah kita baca doa, saat kita memasuki pelajaran, adik-adik semua memperhatikan dan mendengarkan agar adik semua paham dalam pelajaran ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk pelajaran pertama hari ini, kita akan mempelajari yang itu namanya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, ayo mari kita mengingat pelajaran adik-adik di kelas sebelumnya ya, di kelas 1 sampai kelas 3. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala pula yang mengaturnya. Alam semesta bergerak, tumbuhan yang tumbuh, dan tumbuhan yang berkembang dengan teratur, rapi, serasi, berdasarkan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang disebut dengan sunnatullah. Manusia seharusnya mentaati aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim dan aturan-aturan Rasulullah SAW agar hidup mereka teratur, tertib, serasi, bahagia dunia dan akhirat. Alam semesta dan isinya bergerak berdasarkan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dapat saling berguna satu dengan yang lainnya. Karena itu, manusia harus mempelajari Al-Quran, menghafalkannya, memahami makna yang ada terdalam di Al-Quran, dan meyakini semua yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan jangan lupa juga kita mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari kita agar dapat hidup teratur, tertib, dan bahagia. Perbuatan menciptakan, memberi rezeki, dan mengatur alam semesta dan seisinya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah yang menciptakan, Allah pula yang mengatur segalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan itu semua sendiri tanpa perbantuan siapapun. Allah Maha Kuasa, Allah yang tunggal, Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Tidak daya dan upaya melainkan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayo kita masuki pelajaran kita hari ini ya. Mari kita masuki pelajaran hari ini ya, yaitu mengenal sifat Allah Al-Alim yang artinya Allah Maha Tahu. Nah, sebelum kita masuki, kita harus mengetahui dulu juga kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, yaitu ada 3. Yang pertama, menyebut arti sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Alim. Jadi untuk adik-adik di rumah, setelah kita belajar ini, pelajaran hari ini, saya harap adik-adik di rumah mengetahui arti dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Alim yang Maha mengetahui. Dan yang kedua, menyebutkan bukti bahwa Allah Maha mengetahui. Nah, setelah kita pelajari
Jangan lupa adik-adik mengetahui juga bukti-bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat Al-Alim. Tidak hanya mengerti arti dari sifat Al-Alim, jadi adik-adik juga mengetahui bukti, dalil-dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Dan yang ketiga, menunjukkan perilaku hati-hati dan waspada karena beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Setelah mempelajari ini, adik-adik seharusnya tahu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifatnya itu Al-Alim, mengetahui. Nah, adik-adik harus berhati-hati. Adik-adik tidak boleh melakukan dosa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu adik-adik berbuat dosa. Adik-adik berbuat dosa di saat sendiri ataupun di saat bersama-sama. Bersama orang lain, bersama teman-teman, atau bersama yang lainnya. Jadi adik-adik harus waspada, berhati-hati. Karena Allah mengetahui segala sesuatu yang adik-adik kerjakan. Nah, masuki arti sifat Allah Ta'ala Al-Alim. Apa itu arti Al-Alim? Al-Alim ialah Allah ialah Tuhan kita yang mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui semua yang gaib, yang tidak nampak maupun yang nampak atau kelihatan. Jadi, adik-adik melakukan apapun di saat sendiri, Allah akan mengetahui. Di saat gelapnya malam, di ruangan sendiri, di kamar sendiri, ingat Allah memiliki sifat yang itu Al-Alim, mengetahui. Apapun yang adik-adik kerjakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengetahui segala sesuatu yang adik kerjakan. Dari yang tidak diketahui orang maupun yang diketahui orang. Jadi, untuk adik-adik, berhati-hati ya untuk tidak melakukan dosa maupun di saat sendiri ataupun bersama orang lain. Nah, kita masuki lagi, Allah mengetahui segala sesuatu dari yang nampak maupun tidak nampak. Kita akan membacakan dalil-dalil atau firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yaitu Al-Alim yang Maha mengetahui. Nah, kita baca ya. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui semua yang gaib di langit dan di bumi, dan Maha melihat semua yang kamu kerjakan. Nah, diperhatikan di ayat berikut ini, Innallaha ya'lamu. Ingat, Allahu ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Allah mengetahui yang gaib di langit maupun yang di bumi. Nah, Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Di langit ada sesuatu hal yang kita tidak ketahui, tetapi Allah mengetahuinya. Apapun juga yang ada di bumi yang kita tidak ketahui, ingat Allah mengetahuinya juga. Allah basirun bima ta'malun, dan Maha melihat semua yang kamu kerjakan. Jadi apapun yang adik-adik kerjakan, apapun yang kita kerjakan, Ustadz kerjakan, adik-adik kerjakan, maupun semua makhluk yang ada di muka bumi ini yang kerjakan, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Nah, lanjut ke dalil yang kedua. Ada A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, sesungguhnya Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Apa yang dimaksud di sini? Segala sesuatu yang adik-adik tidak ketahui, ingat Allah pasti mengetahui. Adik-adik belum mengetahui
hal-hal yang baru, tetapi Allah lebih dulu tahu daripada adik-adik. Nah, kita lanjutkan ke dalil yang kedua, yaitu kita lanjutkan ke dalil berikutnya, yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah ataupun yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Nah, adik-adik, diperhatikan di ayat berikut ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan lagi, wa indahu mafatihul ghaib. Allah, pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Apa maksudnya? Allah mengetahui semua hal yang gaib, yang tidak nampak kita lihat. Allah mengetahui apapun yang kita tidak bisa lihat, Allah mengetahuinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang ada pada daratan, yaitu bumi, dan ada di lautan. Di lautan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang ada dalam air tersebut, dari ikan-ikan, makhluk-makhluk yang belum pernah dilihat manusia, atau makhluk-makhluk hewan-hewan yang jarang kita lihat. Allah telah mengetahuinya karena Allah yang menciptakannya. Dan tiada selai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan Dia tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Maksud di sini yaitu Allah mengetahui, yaitu Allahul Alim. Tidak satu pun daun yang gugur melainkan Allah pasti tahu kapan waktu daun tersebut gugur. Di dalam satu pohon banyak sekali dedaunan. Tapi lihat, Allahul Alim, Allah mengetahui. Walaupun daun itu banyak, Allah tahu berapa jumlah daun yang gugur di dalam pohon tersebut. Kapan waktu ia harus berjatuhan. Allah mengetahuinya. Dan tidak sesuatu yang basah ataupun yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Nah, semua yang ada di bumi, semua yang ada di langit, semua telah tertulis di Lauh Mahfuz. Jauh sebelum kita diciptakan, Allah telah mengetahui apa saja yang kita kerjakan. Dan Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi. Lanjutkan dalil yang kedua, yang berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidzatis sudur. Yang artinya, Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Lihat, di ayat ini Allah menyebutkan lagi, Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Allah mengetahui. Nah, Allah mengetahui. Allah menekankan lagi di ayat ini,
bahwasanya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit, fis samawat, dan apa saja yang ada di bumi, wa fil ardi. Dan wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Jadi Allah mengetahui semua rahasia yang adik-adik miliki. Nah, tidak ada adik juga. Ustadz pula, Ustadz Allah pasti tahu apa yang Ustadz punya rahasiakan. Allah juga tahu apa semua yang adik-adik rahasiakan. Dan Allah juga mengetahui apa-apa yang dinyatakan. Jadi, apapun yang adik-adik di benak hati adik-adik, apapun yang adik-adik rahasiakan, ingat, Allah mengetahuinya. Wallahu alimun bizati sudur. Allah Maha mengetahui segala isi hati. Walaupun tidak ada seorang pun yang mengetahui isi hati seseorang atau orang lain, akan tetapi Allah mengetahuinya. Allah mengetahui semua isi hati dari makhluknya, dari semua manusia. Apapun yang adik-adik sembunyikan di dalam hati adik-adik, Allah mengetahuinya. Segala sesuatu yang ada di dalam hati yang tidak bisa dilihat orang lain, tidak bisa didengar orang lain, akan tetapi Allah mengetahui. Nah, berdasarkan ayat-ayat yang kita telah baca, dalil-dalil yang membuktikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat alim, maka oleh itu kita bisa menyimpulkan bahwasanya yang pertama, Allah mengetahui sesuatu yang gaib maupun yang terlihat. Bisa jelaskan lagi, Allah mengetahui apapun yang kita tidak bisa lihat, apapun yang kita tidak ketahui, Allah pasti mengetahuinya. Apapun juga yang terlihat di mata kita, seluruh di alam muka bumi ini, di langit di atas, Allah juga mengetahuinya. Dan yang kedua, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti tadi saya katakan, Allah mengetahui apapun yang ada di bumi. Seperti misalnya ada suatu kota yang sepi. Mungkin kita tidak mengetahui apa di dalam kota tersebut. Apakah ada kejahatan atau kebaikan? Kita tidak mengetahuinya. Nah, akan tetapi Allah sudah mengetahuinya. Di saat kota itu sepi, suatu kota itu kosong, Allah mengetahui. Di dalam kota itu terdapat kejahatan atau kebaikan. Dan Allah mengetahui yang ada di langit. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit. Mungkin kita tidak pernah melihat dengan mata kita sendiri, ada apa sih di atas langit di sana? Apakah ada hewan yang lain yang bisa kita lihat? Atau ada kehidupan yang lain? Atau semacamnya? Kita tidak mengetahuinya. Akan tetapi Allah mengetahui. Karena Allah yaitu Al-Alim. Allah mengetahui. Selanjutnya, semua perbuatan manusia secara terang-terangan maupun yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi perhatikan adik-adik. Perhatikan segala sesuatu yang kita kerjakan. Yang terang-terangan saja Allah mengetahuinya. Yang sembunyi-sembunyi Allah juga mengetahuinya. Misalnya, ada seseorang yang mencuri di malam hari di sebuah rumah, di rumah orang lain. Nah, mungkin orang tersebut pencuri tersebut mengira bahwasanya pemilik rumah itu tidak mengetahui apabila rumahnya telah dicuri. Tapi Allah mengetahuinya. Allah melihat dia mencuri di rumah orang. Jadi, perhatikan sesuatu yang kita perbuat, adik-adik. Di saat kita sendiri
kita harus mengingat Allahul Alim, Allah mengetahui. Jangan sampai kita lupa. Saat kita sendiri, kita berbuat maksiat yang akan menjatuhkan kita kepada dosa. Nah, apabila kita mengingat Allah yang memiliki sifat Al-Alim, maka di saat kita sendiri, kemungkinan besar kita tidak akan berbuat maksiat. Karena kita mengetahui Allah Maha mengetahui. Nah, selanjutnya, Allah mengetahui segala yang ada di hati dan pikiran manusia. Nah, dapat disimpulkan juga dari yang kita sebutkan tadi, yaitu Allah mengetahui isi hati dan pikiran manusia. Apapun yang ada di dalam hati manusia, apapun yang ada di dalam pikiran setiap manusia, Allah mengetahuinya. Di dalam hatinya dia ingin berbuat baik ataupun dia ingin berbuat buruk, Allah mengetahui. Selanjutnya, manusia hanya diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui hal-hal yang terlihat, itu pun hanya sedikit. Nah, dilihat seperti ini. Kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai ciptaan kita sebagai yang diciptakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya memiliki pengetahuannya sedikit dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala sesuatu. Mungkin kita tidak mengetahui apa yang akan kita lakukan besok. Mungkin kita tidak mengetahui kapan kita akan mati. Mungkin kita tidak mengetahui apakah besok kita masih bisa makan, besok kita masih bisa tersenyum, besok kita masih sehat ataupun tidak. Nah, kita tidak mengetahuinya. Apapun yang terjadi besok, kita tidak mengetahuinya. Akan tetapi Allah mengetahui apa yang terjadi di esok hari terhadap kita. Selanjutnya, segala ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah yang maha kuasa, maha berilmu, dan maha tahu. Selanjutnya, manusia yang baik adalah manusia yang menyadari bahwa dirinya hanya memiliki ilmu pengetahuan sedikit dan terbatas. Dia tidak boleh sombong. Nah, diperhatikan adik-adik. Jangan mengira diri kita ini mengetahui segala sesuatu. Jadi jangan karena kita pintar, jangan dikarenakan kita peringkat 1 di kelas atau kita mempunyai prestasi yang tinggi, kita harus sombong. Tidak boleh adik-adik ya. Kita harus tetap rendah hati. Kita harus menyadari bahwa diri kita ini hanya memiliki ilmu yang sedikit dibandingkan ilmu-ilmu yang banyak. Selanjutnya, manusia harus rajin belajar dan memohon ditambahkan ilmu dan ditambahkan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah, untuk adik-adik pelajaran kita hari ini telah usai ya, telah selesai. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita baca doa dulu ya. Mari kita baca doa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.